Oke, ada yang sudah masuk hari ini? Tidak. Semuanya masuk ya? Oke, sebelum mengawali pembelajaran kita hari ini, kita berdiri dulu ya. Oke, semua berdiri dulu. Siap, ingat lagunya buka tutup, buka tutup. Ya. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Transformers, ulangi. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Buka tutup, Buka tutup. dan tepuk tangan. Buka tutup, dan tepuk tangan. Digulung-gulung, digulung-gulung, sambil tersenyum. Hihi, digulung-gulung, sambil tertawa. Oke, duduk silakan duduk. Hari ini kita belajar apa? Konsep dasar kecerdasan artifisial. Kalau kemarin kita sudah belajar tentang apa kemarin? Berpikir komputasional. Apa saja? Ada 4. Apa saja? Pola, pengenalan pola, terus iya, coba diingat-ingat dulu. Ada 4 itu kemarin, yaitu berpikir komputasional. Dari berpikir komputasional itu kita lanjut ke konsep dasar artifisial. Nah, kemarin kita sudah belajar berpikir abstrak, pengenalan pola, terus ya, apa lagi? Dan apa kemarin? Berpikir komputasional. Oke. Nah, konsep dasar kecerdasan artifisial itu kemarin AI itu apa toh? Ya, robot. Kemarin kita belajar robot. Nah, kalau kemarin kita belajar robot, terus kita akan belajar apa sih sebenarnya AI itu? Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu menjelaskan pengertian kecerdasan artifisial dengan bahasa yang sederhana, membedakan mesin cerdas dan non cerdas, memberikan contoh mesin cerdas dan non cerdas di sekitar kita, mengkomunikasikan ide kreatif tentang penggunaan mesin cerdas di masa depan. Itu tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, ini ada pengertian kecerdasan artifisial. Itu AI itu apa tuh? Ya, kecerdasan buatan manusia untuk mesin. Kayak kemarin kita apa? Membuat kopi, mesin buat kopi kemarin. Itu yaitu kecerdasan manusia berbentuk mesin untuk membuat kopi sendiri. Kita sudah tidak perlu tangan untuk membuat kopi. Kita tinggal pencet, mesinnya sudah membuat kopi sendiri. Terus mesin AI dengan AI bisa berpikir, belajar, dan mengambil keputusan sederhana. Contoh Google Translate. Pernah menggunakan Google Translate? Pernah. Ya, pernah. Nah, kalian memasukkan aku mau artinya kata ini, itu sudah langsung keluar kan? Berarti itu mesin itu ada proses berpikirnya enggak? Dia melalui proses berpikir. Terus robot penyapu debu, tahu robot penyapu debu yang bulat itu? Dia ketika dipencet sudah nyala, ketika jalannya lurus, terus ketika di sana ada tembok, dia berhenti apa belok? Langsung belok karena dia sudah ada sensor. Ketika dia nabrak benda, dia langsung cari tempat yang tidak ada benda. Dia jadi belok mengikuti tempat-tempat yang tidak ada benda yang menghalangi mereka. Lagi chatbot itu seperti yang ada di WA, itu kan ada chat apa bersama meta itu loh. Nanti kalian bisa tanya apa, tiba-tiba ada yang balas. Kita coba di WA kalian. Nah, itu termasuk kecerdasan artifisial. Oke, dari sini paham ya apa itu kecerdasan artifisial? Paham. Oke. Nah, kita masuk ke pembelajaran intinya. Ketika kalian sudah mengetahui tadi, sudah dijelaskan kan pengertian AI secara sederhana itu apa? Nah, apakah mesin ini termasuk AI? Ini mesin apa? Ya, mesin kalkulator. Ini termasuk AI apa tidak? Iya. Ya apa tidak? Yang dia angkat tangan. Yang dia angkat tangan. Ini termasuk mesin termasuk AI atau bukan? Yang dia angkat tangan. Nah, yang bukan angkat tangan. Oke, yang bukan
lihat mesin kalkulator ini termasuk mesin AI apa bukan ya? Dia ada proses berpikirnya apa enggak? Tidak. Iya. Kita masukkan angka misal 20 ditambah 5. Terus kita klik sama dengan keluar angka 20 tambah 5 keluar angka 25. Ketika kita masukkan akar pangkat 2 dikali 20/5, apakah dia bisa? Bisa. Tidak. Terus lagi ketika ada soal cerita, ketika kalian masukkan ke kalkulator bisa? Tidak. Ini termasuk mesin tidak cerdas karena dia tidak ada proses berpikirnya. Paham ya sampai sini? Paham. Oke, kita lanjut ke pemahaman selanjutnya. Oke, sebelum masuk ini ada yang namanya mesin cerdas. Kecerdasan artifisial itu kan berbentuk wujudnya kan mesin atau robot. Nah, mesin itu ada mesin cerdas dan mesin non cerdas. Nah, mesin cerdas itu ini bisa belajar dari data dan pengalaman. Terus bisa menyesuaikan diri dengan situasi. Bisa membantu manusia mengambil keputusan. Contoh Google Maps, robot jemput dan kamera HP auto fokus. Misal ini Google Maps. Ketika kalian berjalan, aku ingin menuju ke Pasar Ngeni, misal sana. Google Maps langsung menunjukkan arahnya kan? Iya. Ada beberapa opsi, lewat sini berapa menit, lewat sana berapa menit. Nah, si Google kan pasti menunjukkan jalan tercepat menuju ke Pasar Ngeni. Nah, itu termasuk salah satu apa? Bisa membantu manusia mengambil keputusan. Tadi coba kalau di kalkulator, dia bisa membantu manusia mengambil keputusan atau tidak? Tidak. Nah, bisa membedakan ya mana yang mesin cerdas dan mesin non cerdas. Oke, kita lanjut ke mesin non cerdas. Nah, kalau mesin non cerdas itu ini hanya bekerja sesuai perintah manusia, tidak bisa belajar atau mengambil keputusan sendiri. Contoh kipas angin, blender, kalkulator. Dia cuma dimasukkan on-off-nya. Ketika kipas angin, apakah bisa dia mengikuti manusia ketika manusia itu berada jauh di kipas angin? Tidak bisa kan? Jadi itu kipas angin hanya bekerja sesuai perintah manusia. Oke, sebelum lanjut, nah ini perbedaannya dulu. Perbedaan mesin cerdas dan non cerdas. Kalau mesin cerdas bisa belajar dan menyesuaikan diri, memberi saran. Mesin non cerdas hanya mengikuti perintah dan memberi saran. Oke, paham? Oke, sebelum lanjut kita game dulu. Nah, ini gamenya. Saya bacakan untuk langkah-langkahnya ya. Ini nanti tak tempel di sini. Nah, nanti Bu Risma mengasih kartu ini yang bisa jawab nanti di sini di sini sampai selanjutnya yang bisa jawab nanti berbentuk seperti ular. Tapi yang betul nanti kita masukkan ke sini. Yang mana mesin cerdas dan mana mesin non cerdas. Bisa dipahami? Bisa. Bisa dimulai? Bisa. Oke. Nanti yang salah, misal yang salah nanti bisa ditempelkan dulu lalu duduk lagi. Paham? Oke, yang pertama ini Cerdas. angkat tangan. Apa mesin? Ini ambil. Benar. Oke, sini di sini dulu. Yang kedua, angkatan ini. Oke, yuk maju. Ini mesin apa dulu? Tidak. Ya, sudah. Oke. Jadinya sana dong. Jadinya sana bentuk ular. Maksudnya Mbak Putri duduk di sini. Terus sama baunya di tangannya di bawahnya Mbak Putri. Oke, selanjutnya
Kamu tadi bilang mesin cerdas apa bukan? Ayo. Cerdas berarti ini apa? Gagang pintu. Smart door look. Yuk maju. Sini ayo. Ayo sekarang nih. Oh, salah. Ini. Ya, maju. Ibadin. Oke, setelah itu duduk. Duduknya sambil putar. Ya, duduk dia sambil duduk. Sambil tempat duduknya. Ayo, duduk. Nah, terus masih ada ini. Kita tebak bersama. Ini apa ini? Ini mas cerdas apa cerdas? Cerdas. Ini apa ini? Yang keras, yang keras. Apa? Iya, buat penyapu. Terus ini cerdas apa cerdas? Ya. Terus yang ini cerdas apa cerdas? Terus yang terakhir ini? Oke. Bisa dipahami ya? Oke, lanjut aktivitas. Nah, sekarang kita akan mengerjakan LKPD-nya. Nah, di sini adalah mesin cerdas penolongku. Oke, saya jelaskan dulu. Oke, nah ini LKPD-nya. Bayangkan kamu punya satu mesin cerdas yang dibuat membantumu di rumah atau di sekolah. Mesin itu harus bisa melakukan satu pekerjaan tertentu. Jadi kalian membuat mesin. Mesin apa? Misal mesin pengingat waktu makan, mesin pengingat mengerjakan PR. Nah, terus ini kalian tentukan nama mesinnya apa, terus pekerjaan yang dilakukan mesinnya apa. Atau misal pengingat makan, terus mesinnya di waktu makan jam berapa saja itu menyala. Bisa paham? Saya pahami? Terus lanjut, jelaskan mengapa mesin itu penting untuk membantu manusia. Terus buatlah gambar sederhananya. Gambar di bawah sini. Mesin pengingatnya bisa dibentuk seperti apa? Radio kecil itu boleh. Intinya kalian membuat mesin, imajinasikan mesin kalian yang ingin kalian buat. Oke, sekarang dikerjakan. Beri waktu 5 menit. 10 menit ya. Ini nomor berapa ini? Nomor 4 ya, gambar. Gambar kan banyak kan?
Mesin yang kamu rancang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Jadi di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya. Pertama, tentukan nama mesin cerdas buatanmu. Aku menamainya Robot. Mesinnya robot guru. Terus Teruskan apa pekerjaan yang dilakukan mesin itu. Mesin itu bisa membantu mengingatkan jalan pelajaran, memberitahu pengen pekerjaan, dan bisa menjelaskan materi pelajaran yang harus dikerjakan. Ketiga, mengapa mesin itu penting untuk membuat manusia? Karena sering lupa PR dan berulang-ulangan. Dengan robot guru, bahasa jadi moderator dan tidak banyak salah ulangan. Keempat, buatlah gambar sederhana langsung seperti kota bersedia. Gambarnya seperti ini. yang ini nama robotnya yaitu robot guru. Tugasnya apa? Membantu mengingatkan jadwal pelajaran, memberitahu PR yang harus dikerjakan, dan bisa menjelaskan materi pelajaran yang sulit dengan suara. Ini robotnya. Ini rancangan robot dari Mbak Zahra. Hitungan. Dan selanjutnya yuk Mbak Putri juga. Robotnya dirancang Mbak Putri apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan hasil pelajaran saya. Pertama, tentukan nama mesin cerdas buatanmu. Mesin pengingat belajar. Dua, tuliskan apa pekerjaan yang bisa dilakukan mesin kamu. Mesin ini akan mengingatkan aku belajar tiap hari setelah cepat, mematikan TV atau laptop kalau waktunya belajar, dan memberikan soal latihan sederhana. Tiga, jelaskan mengapa mesin itu penting untuk membantu manusia. Mesin ini penting karena bisa memudahkan saya belajar. Empat, buatlah gambar sederhana mesin kerja ini seperti tersedia. Ini adalah Hampir sama seperti robotnya Mbak Zara. Temanya yaitu mesin pengingat belajar. Tugasnya apa mesinnya? Mengingatkan belajar setiap hari sesuai jadwal, mematikan TV dan HP. Panggil jadinya. Kalau waktunya belajar, terus memberikan soal latihan sederhana. Nah, ini robotnya seperti ini. Hampir sama seperti Mbak Zara. Oke, perhitungan untuk Mbak Putri. Yang melaksanakan pelajaran LKPD tadi yaitu apa? Membuat mesin robot sendiri. Nah, dari membuat mesin robot sendiri itu, nah kita bisa mengetahui apa perbedaan utama mesin cerdas dan non cerdas. Apa bedanya? Bedanya apa? mesin cerdas bisa Oh iya. Mesin cerdas bisa memberikan saran dan mesin non cerdas tidak bisa memberikan saran. Terus apa lagi? Apa? Kalau mesin cerdas bisa? Iya, bisa berpikir karena apa yang telah dilakukan sebelumnya atau pengenalan pola. Kalau mesin non cerdas hanya bisa mengikuti perintah manusia. Terus lagi, mesin cerdas apa yang paling membantu kamu di rumah atau di sekolah? Apa? Ya, mesin nyapu buku apa lagi? Yang tadi loh, buat menerjemah, buat ya Google Translate, terus Google Maps, betul. Terus apa lagi? Iya, Meta. Ya itu semua, yaitu mesin cerdas bisa membantu kamu pekerjaan rumah atau sekolah. Oke, untuk menguatkan pemahaman kita, ini ada YouTube, ada video tentang kecerdasan buatan. Disimak.
we answer this technological revolutionary question. What is artificial intelligence? Fluid. So, never heard of Alexa or Siri? Seen a self-driving car? Or have you ever wondered how your phone's face recognition works? Well, believe it or not, all of these technologies have something in common, and that is they use artificial intelligence or AI to perform a task. And what is that? Well, before I answer that, let's see what the word intelligence stands for. Intelligence is the ability to gain and apply knowledge and skills. For example, when we learn the alphabet A to Z in kindergarten, we acquire this information and can use it to create words, sentences, or even solve many problems. Similarly, when a robot or computer uses the information programmed into it to solve problems, it is also using a form of intelligence. However, this type of intelligence is different from human intelligence. It is called artificial intelligence or AI. AI systems are designed to be able to learn from their experiences, adapt to new situations, and make decisions based on the available information. But the crucial question is it really helpful to us? AI can be used in many ways, from helping humans perform tasks more efficiently to allowing machines to perform tasks that would be difficult or impossible for humans to do. For example, AI can be used in robots to help them do tasks in factories or hospitals, or in self-driving cars to help them navigate roads and avoid accidents. One of the best things about AI is that it can process and analyze lots of data very quickly and accurately. This makes it a useful tool in many different industries like healthcare, finance, and retail, where lots of data needs to be analyzed to make good and quick decisions. So, in a way, it is a very powerful tool that is transforming our lives. But as they say, with great power comes great responsibility. So it's vital to use AI systems responsibly and not become too dependent on them, as it can make us more reliant on technology and less self-sufficient. This could potentially lead to decrease in motivation and a decrease in physical and mental activity, which would directly affect our health. On top of that, the biggest concern with the AI system is that it has the potential to disrupt existing industries and potentially replacing human workers, leading to mass unemployment. Therefore, it is vital to ensure that its development and uses are guided by ethical principles to maximize its benefits and minimize its potential negative impacts. Oke, itu tadi video tentang penguatannya. Nah, itu tadi dalam video kan ada penggunaan AI itu apa saja tadi? Untuk Yang di luar angkasa tadi apa? satelit. Ya, satelit. Terus apa lagi? Mobil canggih sekarang bisa menyetir sendiri, bisa parkir sendiri. Terus apa lagi kecanggihannya tadi? Bisa membantu mengerjakan. Iya, membantu mengerjakan pekerjaan manusia. Nah, tapi di situ dijelaskan ada dampaknya. Ternyata AI itu sangat canggih, sehingga dampaknya apa kalau tidak didampingi dengan prinsip-prinsip penggunaan yang baik? Apa? Dampaknya akan tadi apa? Menggantikan semua
semua pekerjaan manusia. Contohnya admin, jadi yang bekerja di pabrik, yang itu pabrik kan biasanya ada pengemas barang, pengemas itu. Nah, ketika semua digantikan oleh AI, maka mesin ada mesin pengemas barang, ada mesin untuk menyetrika, ada mesin untuk melipat baju. Nah, ketika semua itu digantikan oleh mesin atau AI, jadi manusia akan kehilangan pekerjaannya karena semua sudah digantikan oleh mesin AI. Maka dari itu kita harus bisa menggunakan AI dengan bijak dan juga meningkatkan kemampuan kita agar kita tidak tergerus oleh kecanggihan AI ini. Oke, bisa dipahami ya? Ada pertanyaan? Ada. Oke, kalau tidak kita explain lagi yang tadi buka tutup ya, sambil dulu aja. Oke, siap? Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Oke. Buka tutup, bertepuk tangan. Buka tutup, bertepuk tangan. Digulung-gulung, sambil tersenyum gigi. Digulung-gulung, sambil tertawa. Oke, baik, ada yang ditanyakan? Tidak. Kalau tidak ada, kita akan mengerjakan soalnya. Banyak 5 soal. Soal evaluasi akhir. Oke, sekarang dikerjakan. Sudah? Soalnya cukup 5. Kalau sudah dikumpulkan? Sudah kan? Udah kan? Nah, ini. Oke. Baik, untuk kesimpulan hari ini, kesimpulan belajar hari ini kita sudah belajar tentang apa saja? Tentang AI. Ya, AI. Terus ada mesin cerdas dan non Cerdas. Terus AI membantu manusia tapi tetap harus digunakan dengan Bijak. bijak. Oke, bagaimana perasaan belajar hari ini? Senang. Oke. Sebelum menutup kegiatan belajar pada hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Silakan dibuka doa. Doa